semakin kita transparan, semakin kita akuntabel, semakin kita dipahami oleh mitra-mitra kita apa yang kita pikirkan, apa yang rencana kita, dan apa yang kita lakukan. Semakin kuat lembaga, semakin mudah kita melakukan langkah-langkah kebijakan. Sobat Rupiah, di BI Talk kali ini beruntung sekali kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Yang pertama, Mas Solikin. Apa kabar Mas Solikin? Alhamdulillah kabar baik Mas Erwin. Kedua juga teman baik saya, Mas Wahyu Pratomo. Sobat Rupiah, senang bisa bertemu dengan Sobat Rupiah di kali ini. Last but not least, juga kawan baik saya, orang yang paling bijaksana di Bank Indonesia, Mas Arief Hartawan. Apa kabar Mas Arief? Alhamdulillah baik Mas Erwin. Salam sahabat Rupiah dimanapun berada. Baru saja Bank Indonesia melakukan peluncuran laporan transparansi dan akuntabilitas. Apa sih transparansi dan apa urusannya dengan Bank Sentral? Iya Mas Erwin dan Sobat Rupiah, transparansi itu kalau dari pemahaman dasar adalah terbuka, jelas, ya, dan nyata. Nah, bagi sebuah bank sentral ini penting sekali untuk bisa sebagai wujud apa yang dilakukan oleh bank sentral itu, apa yang diniatkan, komitmen baik itu harus disampaikan kepada masyarakat secara jelas dan terbuka supaya masyarakat semua tahu. Baik. Dan kenapa kemudian dia dikawinkan dengan transparansi sehingga terus tadi seperti ada BI melakukan laporan transparansi dan akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas itu apa? Ya, makasih Mas Erwin. Sobat Rupiah, kalau pengertian simpel dari akuntabilitas itu kan kita mempertanggungjawabkan sesuatu yang diamanatkan kepada kita, gitu kan. Nah, memang Bank Indonesia itu diberi mandat undang-undang sebagai lembaga negara yang independen, Mas Erwin, terutama dalam mencapai mandat itu stabilitas nilai rupiah, ya kan, baik inflasi maupun nilai tukar. Nah, itu kan punya implikasi yang luar biasa sekali kepada masyarakat, kepada perekonomian Indonesia. Nah, apa yang kita lakukan kan harus benar nih, harus kredibel, akuntabel. Nah, itu yang pada dasarnya kita lakukan. Kita mengembalikan kepada masyarakat, ini loh, bahwa kita melaksanakan mandat untuk menjaga rupiah itu dengan baik, dengan kredibel. Jadi itulah akuntabilitas. Betul, kaitan dengan independensi tadi. Mas Arief, ada nggak values gitu ya dari nilai-nilai religi dengan tiga tadi itu, ada independensi, transparansi, akuntabilitas. Ada nggak sih values itu di dalam sebagai pimpinan DEX nih, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah? Ya, tentu sebagai umat manusia ya, dari nilai religi itu ada yang disebut amanah. Jadi sebagai kalau kebetulan kami ini Muslim, ya ada amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Termasuk lembaga kita ini yang berfungsi sebagai lembaga publik, mengerjakan apa, itu harus kita sampaikan kepada masyarakat sebagai stakeholdersnya kan gitu ya Mas Erwin. Jadi kita harus jelaskan, mereka menjadi tahu apa yang terjadi, kemudian apa yang akan kita arahkan kemana, dan itu mudah-mudahan memberi maslahat buat umat. Apa sih sebetulnya manfaat dari ini semua pada saat BI bikin laporan? Tadi itu kan pemikiran-pemikiran dasar kenapa kita harus transparan dan sebagainya. Kemudian bentuknya adalah bikin laporan segala macam sebagai salah satu bentuk saja gitu. Apa manfaatnya buat Bank Indonesia sebagai lembaga? But then again, more important, buat publik itu apa manfaat adanya laporan-laporan transparansi dan akuntabilitas? Nah, manfaat dari laporan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ya, ini tentunya adalah untuk sebagai rujukan mengenai perkembangan ekonomi, mengenai kebijakan secara akurat dan terstruktur. Ini yang pertama, gitu. Karena memang dengan laporan secara itu akurat dan terstruktur ya. Apakah kredibilitas isu yang strategis di BI? Sangat-sangat penting dan strategis. Kalau kita dari kacamata masyarakat, kita bayangkan ya, kita menitipkan sesuatu kepada sebuah lembaga, lembaga, tolong jaga stabilitas nilai rupiah, gitu ya. Nah,
Kalau kita itu lembaga yang kredibel, masyarakat akan tenang, ya kan? Berarti lembaga yang saya kasih mandat lewat undang-undang untuk jaga rupiah itu kredibel, karena ya dia jelaskan apa yang dia lakukan, dia capaian-capaiannya apa. Jadi aku percaya, berarti kalau itu target yang ingin dicapai bisa efektif. Bicara transparansi itu ada dua hal ini. Kita bicara pertama transparansi, yang kedua kita bicara akuntabilitas, ya. Kalau transparansi itu bagian yang paling penting, masyarakat akan dengan, khususnya dalam pengelolaan keuangan, itu masyarakat akan dengan jelas mengetahui bagaimana dana-dana yang mereka miliki itu dikelola untuk tujuan apa dan hasilnya seperti apa. Kan masyarakat ingin tahu kalau dia meletakkan dana di satu lembaga, bagaimana kemudian lembaga tersebut mengelola dana yang mereka percayakan kepada lembaga tersebut. Itu bagian dari transparansi. Akuntabilitas lebih luas lagi. Selama ini akuntabilitas itu hanya terkait mereka yang terkait dengan pengelolaan keuangan, atau yang kalau diperluas yang memeriksa pengelolaan keuangan tersebut. Jadi bukan hanya dalam konteks auditor dan auditi saja, tetapi itu harus diterjemahkan menjadi lebih luas, bahwa akuntabilitas itu kan sebenarnya adalah komitmen dan kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Apakah ramuan tadi itu juga berkaitan dengan tadi tugas Bank Sentral untuk menjaga stabilitas? Betul. Kadang-kadang terpaksa kita harus minum Betul. Jamu pahit itu. Tapi tidak pernah lupa bahwa kita juga punya komitmen untuk tidak kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi. Betul. Jamu manis masuk ke situ. Betul. Jadi persisnya apa jamu pahit? Ya, jadi begini, kan kita ini memang masih dalam spirit untuk mendorong atau mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.